kabarnya nih? Kita sekolah minggu lagi ya. Sekarang kita memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri, ayo berdiri. Jangan cuma duduk aja. Kita naikin pujian, kita bernyanyi dan menari buat Tuhan ya. Siap? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo, ayo puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo berdiri yang masih duduk, memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi-lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sekarang kita mesti tetap memuji Tuhan, tapi duduk yang tenang dan kita naikin pujian ini sama-sama ya. Ayo nyanyi ya, keluarin suaranya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi ya, dari awal ya, sama-sama katakan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha
kabar hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Yuk kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya lewat firman-Mu kami dapat belajar sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah Tuhan mengusir Adam dan Hawa pergi dari Taman Eden, hidup mereka menjadi sangat susah. Mereka harus bekerja sampai keras. Lalu Tuhan memberikan mereka 2 orang anak. Yang pertama adalah Kain. Kain adalah anak pertama, dan yang kedua adalah Habel. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka senang terhadap 2 hal yang berbeda. Habel suka sekali sama binatang, makanya dia menjadi gembala. Sedangkan Kain menjadi petani. Dia mengumpulkan makanan untuk keluarga dia. Kain dan Habel, mereka berdua harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel sangat cinta pada Tuhan. Dia selalu memberikan domba yang terbaik yang dia punya untuk Tuhan. Kalau Kain memberikan persembahan untuk Tuhan, tapi persembahan itu bukan yang terbaik yang dia punya. Jadi Tuhan lebih suka persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Saat Kain lihat itu, dia menjadi marah, dia iri sama Habel. Suatu hari, Kain mengajak Habel untuk pergi ke taman. Dia pikir Tuhan sayangnya cuma sama Habel, makanya dia jadi benci sama Habel. Hati Kain sangat jahat, dan karena rasa iri, dia jadi bertindak bodoh. Dia berencana untuk menyakiti Habel. Saat di ladang, Kain mendatangi Habel, lalu dia membunuh Habel. Karena rasa benci dan iri yang sangat besar, dia membunuh adiknya tanpa berpikir panjang. Tapi dia lupa sesuatu, bahwa Tuhan tahu semuanya. Sekarang Kain dalam masalah yang besar. Lalu Tuhan berbicara pada Kain. Kain, di mana adikmu? Kain sangat takut, dan dalam hatinya dia berpikir apakah Tuhan tahu. Lalu dia ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku gak tahu. Dia berbohong kepada Tuhan. Lalu dia ngomong lagi, emangnya aku harus selalu jagain adikku? Tuhan tidak bodoh. Lalu dia berkata, apa yang telah kamu perbuat, Kain? Aku tahu semuanya, bahwa engkau telah membunuh adikmu. Maka aku akan menghukum engkau. Setiap tanaman yang engkau tanam tidak akan bertumbuh, walaupun kau bekerja sangat keras. Walaupun Kain sudah berbuat sangat jahat, namun Tuhan tetap melindungi Kain dengan memberikan tanda. Dan setiap orang yang membunuh Kain akan dihukum juga. Sejak hari itu, hidupnya pun jadi tidak jelas. Dia jauh dari Taman Eden dan penyertaan Tuhan. Hidup Kain menjadi sangat sedih, dan hukumannya terjadi selama dia hidup. Nah, itu dia cerita tadi tentang Kain dan Habel. Kita mau belajar dari Kain dan Habel bahwa kita tidak boleh iri sama kakak atau sama adik kita. Mungkin kita pernah mikir, kayaknya mama lebih sayang sama dede, atau papa kayaknya lebih sayang tuh sama cici atau sama koko. Tapi apa yang kita pikirin itu sebenarnya salah loh. Bahwa sebenarnya orang tua kita maupun mama ataupun papa sangat sayang sama kita atau sama adik kita atau sama cici kita. Mereka sayangnya sama rata. Mungkin kita juga pernah berpikir, mama mah pilih kasih beli mainannya cuma buat dede, atau papa mah pilih kasih kalau cici aja ini itu dibeliin, aku terimanya yang bekas mulu. Mereka punya alasan untuk melakukan itu, dan hal itu pasti yang terbaik buat kamu, karena orang tua gak mungkin kasih yang jelek buat kamu. Mereka pasti kasih yang terbaik buat kamu. Yuk, sekarang kita mau belajar hari ini. Semarah-marahnya kita, walaupun kita merasa iri sama adik atau sama kakak kita tetap mau mengasihi mereka. Kita tetap mau mengasihi adik atau kakak kita, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara kandung kita.
kita juga mau belajar untuk tidak iri dan belajar mengalah untuk adik atau kakak kita. Jadi kita harus ingat pesan hari ini, bahwa kita harus tetap sayang sama saudara kita. Oke, jangan lupa untuk mengasihi saudaramu di rumah. Tapi tunggu dulu. Sebelum kelar, kita mau tutup berdoa. Yuk, kita mau tutup mata lagi dan lipat tanganmu. Tunggu ya, kamu harus lipat tangan. 3, 2, 1. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar untuk mengasihi saudara kami apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang menonton ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.